Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Putri Eniesa dengan NIM 21016019, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu ada wawancara. Nah, teman-teman semua, kita harus tahu dulu apa maksud dari wawancara. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Menurut Bungin 2007, wawancara di mana dalam pelaksanaannya terjadi proses percakapan untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dengan dua pihak, yakni pewawancara dan yang diwawancarai. Jenis wawancara ada tiga. Pertama berdasarkan jurnalistik, kemudian berdasarkan pelaksanaannya, dan berdasarkan dunia kerja. Yang pertama berdasarkan dunia jurnalistik. Yang pertama ada wawancara dengan janji terlebih dahulu. Seiring juga disebut interview by appointment. Dalam jenis wawancara ini yang terpenting adalah melakukan persiapan matang terlebih dahulu, seperti mencari tahu latar belakang orang yang akan diwawancarai. Kedua ada wawancara langsung. Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung, bagian yang terpenting dapat direkam untuk digunakan sebagai ilustrasi audio yang aktual. Yang ketiga ada wawancara di tempat kejadian. Wawancara di tempat kejadian ini sering pula disebut sebagai on the spot interview. Cara wawancara seperti ini biasanya dilakukan saat sedang atau peristiwa kecelakaan besar ataupun bencana alam. Yang keempat ada jumpa pers. Jumpa pers sering pula disebut dengan wawancara jenis news comment. Wawancara jenis ini biasanya bersifat rombongan. Artinya ada banyak pewawancara yang mewawancarai satu narasumber atau lebih dengan durasi yang bersamaan. Kemudian ada wawancara melalui telepon. Jenis wawancara ini bukan yang utama. Wawancara via telepon digunakan pada waktu yang darurat saja. Kemudian jenis wawancara berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama ada wawancara bebas. Pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber, namun yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali. Kedua ada wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga ada wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Kemudian jenis wawancara berdasarkan dunia kerja. Yang pertama ada wawancara standar. Wawancara standar atau tradisional merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan saat menjalani wawancara tersebut. Umumnya akan diwawancari oleh seorang pewawancara. Yang kedua ada wawancara perilaku. Wawancara perilaku berhubungan interview atau fokus pada perilaku masa lalu atau narasumber untuk mendeskripsikan perilaku masa depan. Kemudian ada wawancara situasional. Fokus pada kerjasama masa depan para narasumber. Umumnya pewawancara kerja akan memberi narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian ada wawancara kasus. Wawancara kasus umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana kamu menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Kemudian ada wawancara via telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negeri kita atau terlebih dikasakan kandidat. Kemudian ada wawancara presensi. Dalam wawancara presensi ini seorang melamar pekerjaan akan diberi sebuah isu bisnis dan dinamis mempresentasikan solusi ke satu atau lebih karyawan perusahaan. Kemudian wawancara panel. Biasanya dalam wawancara panel, kamu
akan diwawancari oleh 5 pewawancara. Mereka akan menanyakan bagian jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan dalam wawancara yang sering dijumpai. Yang pertama ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Luas dan bebas artinya pejawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban atau sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Kemudian pertanyaan ini adalah besar kemungkinan penjawab akan memberikan keterangan yang panjang dan berbelit sehingga dapat menghabiskan waktu, dapat membosankan. Kedua ada pertanyaan hipotetik terbuka. Sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahannya maupun kekuatannya. Yang menghendakkan hipotetik terbuka, penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan untuk menyelesaikan dengan situasi wawancara. Yang ketiga ada pertanyaan langsung. Pada pertanyaan langsung dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat, dan kadang-kadang pertanyaan langsung ini berharga karena dapat langsung singkat. Tetapi kelemahannya pertanyaan semacam ini beberapa hanya mengungkapkan sedikit hasil saja. Yang keempat ada pertanyaan tertutup. Merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak pejawab, bahkan kemungkinan jawaban hal tersedia. Kekuatan pertanyaan semacam ini, jawaban mudah dipahami, dapat menghemat waktu. Kelemahannya, pertanyaan semacam ini akan menjadi gangguan bila pilihan jawaban yang lebih disediakan tidak ada yang disukai oleh pejawab. Kelima ada pertanyaan beban. Pertanyaan beban, pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi pejawab disebabkan tidak ada jawaban benar, namun menurut jawaban emosional. Pada pertanyaan beban semacam ini jarang digunakan karena akan menimbulkan beban emosional kepada penanya dan pejawab. Keenam ada pertanyaan terpimpin. Pertanyaan terpimpin pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sebagai sejauh mana pejawab atau setuju dan pendapat atau pandangan penanya yang diajukan sebelumnya. Yang terakhir ada pertanyaan orang ketiga. Isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Kemudian jawaban pun sepertinya untuk orang ketiga. Gaya pertanyaan semacam ini dibuat agar penanya terlepas dari rasa terganggu secara emosional, sehingga perlu dialihkan seolah-olah bertanya itu bukan ke dia. Nah, dalam wawancara memiliki praktik wawancara. Praktik wawancara. Untuk wawancara sendiri, dialog antara peliput berita dengan narasumber. Kemudian perlu diketahui sibuk beluk narasumber. Dan aturan wawancara. Penanya hendaknya memperhatikan jalan, dan penanya hendaknya mengena pribadi narasumber dan pikiran atau hubungan logis secara pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan, dan narasumber hendaknya membaca hasil wawancara. Jadi dapat disimpulkan wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditanyakan pada tayangan televisi. Teman-teman semua, sekian dulu pembahasan kita mengenai materi dari keterampilan berbicara, yaitu ada wawancara. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Friska Putri Anisatriane pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.